Halo semuanya, aku Naila Nurdiana dari kelas 11 RPL 2. Hari ini aku mau bahas satu aplikasi yang sering bikin anak desain senyum-senyum sendiri, tapi juga bikin mereka panik kalau internet mati, yaitu Figma. Ada yang bilang Figma itu Google Docs-nya dunia desain. Ada yang bilang Figma itu sahabat terbaik UI UX designer. Tapi, ada juga yang bilang Figma itu sumber stres paling umum ketika deadline mepet. Tenang, hari ini kita bakal bahas semuanya dari dasar, fitur, workflow, sampai alasan kenapa Figma penting banget buat dunia UI UX modern. Apa itu Figma? Figma adalah platform desain berbasis cloud yang dipakai untuk membuat desain antarmuka, pengguna UI atau user interface, dan pengalaman pengguna UX atau user experience. Karena Figma berbasis cloud, kita bisa buka di browser tanpa perlu install software berat, bisa diakses dari Windows, Mac, bahkan Linux. Jadi, bukan aplikasi yang dipilih-pilih device. Figma itu sangat fleksibel. Pemula bisa belajar dengan cepat. Profesional bisa pakai untuk proyek besar. Tim besar bisa kolaborasi tanpa ribet kirim file. Perusahaan teknologi besar seperti Google, Uber, dan Microsoft juga pakai Figma buat desain internal dan prototyping produk mereka. Jadi, Figma bukan sekedar aplikasi, tapi sudah jadi standar industri UI UX modern. Keunggulan Figma 1. Kolaborasi real time. Ini fitur paling kuat dari Figma. Banyak orang bisa mengedit desain yang sama di waktu yang sama. Kita bisa melihat kursor teman bergerak, revisi langsung, dan berdiskusi tanpa kirim screenshot. 2. Desain sistem. Desain profesional harus konsisten. Warna, ukuran, button, card, semua harus seragam. Figma punya fitur desain sistem untuk bikin komponen reusable. Button, navbar, card, icon set, ini menghemat waktu sekaligus menjaga kualitas. 3. Prototyping interaktif. Sebelum developer coding, kita butuh prototype. Di Figma, kita bisa bikin simulasi aplikasi lengkap. Klik, pindah halaman, muncul overlay, animasi, tanpa perlu 1 baris kode. Developer handoff. Developer tinggal klik elemen, dan Figma otomatis menampilkan ukuran, warna, spacing, CSS, asset efforts. Ini mengurangi miskomunikasi dan mempercepat development. 5. Plugin dan integrasi. Figma punya ribuan plugin gratis dan komunitas. Icon, ilustrasi, dummy text, auto rename, makeup, photo tools. Ini bikin workflow lebih efektif dan cepat. 6. Version history. Salah edit atau mau balik ke versi sebelumnya, tinggal buka version history. Pilih versi lama. Simple kan? Struktur workflows Figma. Supaya desain rapi, kita harus ngerti struktur Figma. Fondasi utama, mirip artboard, layers, daftar elemen desain, components, elemen reusable, pages, halaman dalam satu file. Kesalahan pemula biasanya layers berantakan, tidak di grouping. Di industri itu gak bisa diterima. Desain harus rapi, terstruktur, dan mudah dibaca developer. Fitur kolaborasi. Figma diciptakan untuk tim. Fitur kolaborasinya meliputi live collaboration, edit bareng tanpa delay,
Comments, komentar langsung ditempel di elemen. Shareable link, control access viewer atau editor. Tim Libers, komponen yang bisa di-share seluruh tim. Observer mode, bisa lihat tanpa menyentuh desain. Ini penting di proyek besar, supaya setiap orang punya perannya dan tidak mengganggu kerja satu sama lain. Workflow desain UI UX di Figma. Desain UI UX itu bukan soal estetika, itu soal penyelesaian masalah. Berikut alur kerja yang biasa dipakai profesional. 1. Research and wireframing. Kumpulkan kebutuhan, pahami user, dan buat wireframe low fidelity. 2. UI design. Terapkan warna, font, icon, ilustrasi, dan layout final. 3. Prototyping. Menghubungkan halaman, mengatur interaksi, dan menambah animasi. 4. Testing dan feedback. User atau tim mencoba prototipe dan memberi masukan. Handoff ke developer. Ambil aset ukuran CSS langsung dari Figma. 6. Design System Management. Di tahap ini, semua komponen diperbaiki, dirapikan, dan siap dipakai ulang. Toolset dan fitur desain. Basic tools terdiri dari Frame Tool, Shape Tools, Rectangle, Ellipse, Line Arrow, Pen Tool untuk vector editing, Text Tool, Hand Tool untuk navigasi, dan Comment Tool. Advanced Feature atau fitur lanjutan. Auto Layout Responsive Design System. Constraints element for steering dalam frame, grid, dan layout. Grid columns raw. Boolean operation. Union subject intersect exert. Vector networks. Fan tool yang lebih powerful. Semua fitur ini penting untuk membuat desain responsif, rapi, dan scalable. Auto Layout fitur revolusioner. Auto Layout adalah fitur yang bikin komponen otomatis menyesuaikan isi, mirip textbox di CSS. Dengan Auto Layout, kita bisa atur arah, spacing, padding, alignment, height, fill, liner. Contoh, button dengan teks panjang otomatis memanjang, list otomatis merapikan spacing. Card tetap konsisten meskipun teks berubah. Komponen and variance. Komponen itu penting banget untuk menjaga konsistensi. Main component. Tema. Intention. Salinan yang terhubung. Variance dipakai untuk membungkus berbagai state dalam satu paket. Button, default, hover, active, disable, semua akan ada dalam satu set, gak akan berantakan. Prototyping dan interaksi. Prototyping membuat desain terasa hidup. Trigger, unclock, undrag key, press, while hover. Action, navigate, swap, open overlay, animate. Smart Animate membuat transisi super halus. Presentase dan testing. Tujuan dari presentase adalah menunjukkan alur dan konsep desain ke audiens. Langkah intinya, susun frame secara rapi dan berurutan. Hubungkan tiap layar di prototype mode, tambahkan animasi seperlunya, jangan berlebihan. Tampilkan lewat presentation view untuk memperlihatkan flow aplikasi atau website. Fokusnya
kejelasan alur, bukan hiasan. Setiap tool pasti punya kekuatan dan kekurangannya. Ini beberapa kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Figma. Kelebihan dari Figma. 1. Kolaborasi real-time yang paling kuat. Ini value utama. Tim bisa edit bareng tanpa ribet revisi file. Tools lain belum menyentuh level ini. Kenapa penting? Ngurangin miskom, revisi nyasar, dan waktu terbuang. 2. Cloud-based. Akses di mana aja. Kamu gak perlu laptop kuat. Selama browser nyala, Figma jalan. Artinya, kamu gak disendera cut. 3. Kompon dan sistem desain sangat rapih. Auto scene, varian, auto layout, bisa skala desain cepat. Efeknya, produktivitas naik, konsistensi desain stabil. 4. Plugin dan community. Resource melimpah. Template UI kit, wireframe, icon, sampai plugin auto flow. Ada semua. Sisi strategis. Kamu gak perlu mulai dari nol. 5. Integrasi prototyping yang mulus. Desain, prototype, handoff, dan developer dalam satu file. Efeknya, wireframe lebih pendek. Kekurangan Figma. 1. Sangat bergantung pada internet. Ini titik paling besar. Lemot, kerja jadi kacau. Kalau jaringan jelek, Figma sering drop. 2. Rendering berat untuk file besar. Kalau proyek banyak layer, varian, frame, gede, browser bisa nge-lag. Risikonya produktivitas turun, terutama kalau laptop mid-range. 3. Fitur desain visual tidak sekuat Photoshop atau Illustrator. Figma itu UI UX tool, bukan editor grafis. Artinya, untuk editing foto, manipulasi detail, atau vektor kompleks, Figma sangat kurang. 4. Versi gratis terbatas. Beberapa fitur, tim, desain sistem, advance, terkunci di versi berbayar. Kalau kerja tim besar, biaya bisa isu. 5. Learn curve lumayan untuk auto layout dan varian. Banyak orang salah pakai auto layout. Layout berantakan. Risikonya desain gak scalable. Demikianlah pembahasan kita tentang Figma, mulai dari pengenalan dasar hingga fitur-fiturnya yang lengkap dan powerful. Dari apa yang telah kita pelajari, kita bisa melihat bahwa Figma bukan hanya sekedar aplikasi desain, tetapi juga sebuah alat kolaborasi yang mampu meningkatkan kreativitas serta produktivitas dalam sebuah tim. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan wawasan baru dan menginspirasi kalian untuk lebih mengeksplorasi dunia desain digital. Terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman semua. Saya Naila dari 11 RPL 2 pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan tetaplah berkreasi.